dah. Mau makan duit orang loh. Ya Allah. Kalau teman-teman ngelihat kejelekan saya diumbar-umbar, alhamdulillah gitu. Aslinya mah lebih dari itu gitu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Nah, di video kali ini teman-teman meneruskan video yang kemarin. Kita sudah membahas tentang UYM ya, Ustadz Yusuf Mansur, yang dimana ceramahnya menuai kontroversi ya, tersebar di TikTok, di YouTube, atau di media-media sosial lainnya. Dan kemarin juga saya melihat ya beberapa komentar-komentar dari teman-teman yang sudah menyaksikan video tersebut. Banyak sekali respon dan komentar-komentar teman-teman yang banyak bermunculan ya. Biar informasi ini berimbang, saya akan memberikan klarifikasi ya langsung dari UYM Ustadz Yusuf Mansur yang mendapatkan kritikan-kritikan dari orang-orang yang bersangkutan dengan beliau ini, teman-teman. Untuk teman-temannya nanti bisa berkomentar ya, bagaimana tanggapan teman-teman tentang hal tersebut, tentang klarifikasi UYM Ustadz Yusuf Mansur. Langsung saja kita simak videonya, teman-teman. Di komen YouTube, nyanyi mulu di komen Facebook, kayak tahu aja siapa saya. Kayak tahu siapa cuma dari saya. berita doang ya lah. Bau, tapi dulu mah bau asli. Lah kalau sekarang mah kagak bau asli, gue udah mandi. Udah mandi, jadi nggak bau. Ya alhamdulillah, kalau masih ada yang nuduh begitu ya biarin dah. Menuduh ya tadi ya. Ini bukan hoak juga, emang itu kan emang kerjaan orang aja, namanya orang nyari salah, siapa juga yang kagak ada salahnya. Saya dulu pernah bikin Hotel City. Terus ada hampir 3.000 orang ikut. 2.500 orang beres. 400 berapa begitu belum beres. Karena data terpontal-pontal, data hilang, apa segala macam. Oke, stop dulu. Ini berkaitan dengan investasi hotel tadi ya, teman-teman. Jadi datanya memang ada yang terpontal-pontal dari klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur ya. Data-datanya mungkin ada yang hilang atau mungkin ada yang tercecer ya, terpontal-pontal tadi ya. Ini berkaitan dengan apa namanya, pembangunan hotel. Kita lanjut. Itu juga kalau ada yang datang minta dipulangin ya, karena satu dan lain hal ya, secara usaha bisnis ya, namanya usaha, bisa jalan bisa kagak, bisa lancar bisa kagak. Nah itu juga yang belum selesai nih, nggak bandingannya juga, yang selesai 2.500. Kalau emang kita mau bau ya mestinya 2.500 tuh tidak ada satupun dong yang pulangin atau kemakan semua duitnya sama saya. Enggak, beres. Pokoknya ada yang nyaut juga gitu, pulangin aja, kita lebihin, nggak pernah nggak dilebihin. Terus ada misalkan ada satu ibu, saya pernah datang ke rumah, terus saya bilang, kenapa emang mau diambil duitnya? Cerita buat anaknya sekolah, anaknya nyantren. Terus saya tawarin, baik-baik saya tawarin. Ya udah, anaknya jadi anak saya aja, dari TK sampai S1 saya biayain. Oh, dari TK berapa sampai anak? S1. 2 dia kata. Udah dua-duanya. Oh, kalau mau sekalian S1 di Mesir, saya biayain sampai Mesir. Mau dibiayain ya, sebagai ganti rugi mungkin ya. Dia nggak mau. Lebih milih nyanyi di YouTube. Lebih milih kemudian nyerang di YouTube. Nah itu yang saya bilang, bau ya, kalau dulu bau asli, jelek asli. Kalau sekarang mah bau karena diomongin doang, soal persepsi misalnya, soal apa ya biarin aja dah. Oke, tentang kita stop dulu saya dari pernyataan kedua tadi dari UYM Ustadz Yusuf Mansur, mengklarifikasi ya dari beberapa orang yang sudah patungan usaha mungkin membangun hotel tersebut, ada 2.500 ya yang sukses, artinya berhasil. Cuman di sisi lain ada beberapa yang mungkin memang tidak sesuai rencana, mungkin ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan di situ banyak orang-orang ya yang mungkin yang karena merasa dirugikan karena tidak berhasil ya, mereka komplain dengan Ustadz Yusuf Mansur. Bahkan kalau dilihat dari klarifikasinya juga
si UYM Ustadz Yusuf Mansur ini mau bertanggung jawab, bahkan bertanggung jawab dengan cara ingin menyekolahkan anak-anaknya ya. Jika yang ingin dananya dikembalikan, maka Ustadz Yusuf Mansur ini mau membiayai anak-anaknya dari TK sampai kuliah S1 tadi, seperti itu bilangnya. Ya intinya dia mau bertanggung jawab gitu. Kita akan lanjut lagi tentang berita saya begini begitu, punya kejelekan ini kejelekan itu, payah, penipu, pembohong, makan duit orang. Nah itu bener aja udah, supaya teman-teman doain saya, supaya saya nggak jadi seperti yang dibicarakan, nggak jadi seperti yang diomongin. Kok teman-teman nih denger nih, lihat YouTube kayak apa kayak Yusuf Mansur begini begitu, ya itu tanda teman-teman mesti doain saya begitu. Ya mudah-mudahan suruh doain teman-teman. Yusuf Mansur nih jadi orang benar, jadi orang baik, nggak jadi penipu gitu. Nah, sekaligus buat yang merasa ketipu, kan rumah saya ada, pesantren saya itu kebuka 24 jam. Ya main aja ke rumah, ngomong baik-baik. Nah, ngomong baik-baik. Oh susah ditemuin, masa sih? Mau saya di TV ya ada mulu. Instagram on terus, posting banyak bener. Kalau emang ada urusan pengen diselesain, ya pasti selesai. Nah ini ada yang emang nggak pengen selesai, pengennya rame mulu, ya mau gimana lagi. Ya udah, kecuali terima aja udah. Tapi sekedar berita gembira buat teman-teman semua gitu kan ya. Ini yang kasus Hotel City misalkan 2.900 lebih. Nah 2.500 udah dipulangin, udah diurusin, dilebihin juga dikit. Ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya namanya juga data, ada yang kepontal-pontal. Nah data ini dipegang sama si A, si B, si C, itu diolah. Ya nggak ngerti dah. Pokoknya saya mah terbuka 24 jam ada. Niatnya bahaya loh ya, kan ada yang datang niat berantem. Ya yang tadi saya cerita, dulu naruh 10 juta, terus saya bilang, buat apa duitnya kalau ditarik? Buat sekolah anak. Terus saya bilang, ya udah ayo, saya jadiin anak saya. TK, SD, SMP, SMA sampai S1 nggak usah mikirin biayanya, sama sekali nggak usah mikirin. Dan antar kemari jadi anak saya, asik kan? Ini rupanya niatnya nggak begitu. Ya nggak tahu ya, kita nggak boleh baca wilayah niat orang sih. Terus kemudian saya mendapati boleh mendebak-debak ya, ngomong di YouTube begini begitu, ya sudahlah. Ya udah, mau diapain? Ustadz jelek. Oke, kita stop dulu ya. Mungkin kalau boleh diambil kesimpulan ya dari pernyataan yang ketiga tadi. Jadi yang pada merasa dirugikan itu memang orang-orang yang ikut investasi Hotel City tadi ya. Karena memang datanya ada yang kepuntal-puntal yang pertama. Yang kedua memang merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan. Maka memang si orang yang merasa korban UYM Ustadz Yusuf Mansur ini memprotes di media sosial ya, seperti di YouTube. Jadi seperti itu teman-teman. Coba kita lanjut lagi. Ustadz jelek lo, ya nggak apa-apa tuh gue nyisir gitu. Nyisir biar nggak jelek. Ya udah ntar gue tobat dah. Makan duit orang lo, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya udah dah. Ya udah pokoknya terima aja dah, udah Yusuf Mansur banyak salahnya, udah begitu aja dah. Doain dah, doain. Kalau teman-teman ngelihat kejelekan saya diumbar-umbar, alhamdulillah gitu. Aslinya mah lebih dari itu gitu. Lebih dari itu. Oke, kita stop teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur ya mengenai
Ini bukan konsep sedekahnya yang video kemarin kita sempat reaction ya, tetapi ini berkaitan atau titik beratnya adalah tentang usaha Hotel City ya tadi. Bagaimana data-datanya, bagaimana namanya usaha ada yang lancar, ada yang tersendat, mungkin ada juga yang mungkin memang tidak sesuai rencana ya. Dan di situ timbullah orang-orang yang merasa dirugikan lalu mengkomplain, mengkanter Ustadz Yusuf Mansur di media sosial. Dan intinya dari klarifikasi tersebut memang Ustadz Yusuf Mansur menginginkan juga ya, mungkin seperti tabayun untuk menyelesaikan masalah ini, menemui langsung kepada Ustadz Yusuf Mansur karena memang terbuka untuk siapa saja yang mempunyai masalah dengannya untuk langsung bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Dan ini memang lebih baik seperti itu teman-teman, biar tidak menimbulkan fitnah, mungkin masalah langsung kelar ya tanpa di-share di media sosial. Tetapi bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan komentar di bawah ya, menurut teman-teman bagaimana kasus ini ya. Dan itu saja teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu ikuti video-video di channel Dakwah Populer, dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.